Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aprilia Rajak dari kelas Akuntansi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan tema Pancasila, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial. Nah, sebelumnya apa sih itu Pancasila? Jadi Pancasila adalah dasar negara serta falsafat bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi selanjutnya arti dan makna dari Pancasila. Jadi berdasarkan asal katanya, Pancasila terdiri atas 2 suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar dari negara Republik Indonesia. Nah, lalu apa sih tujuan dari nilai-nilai Pancasila? Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan dasar dalam memotivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, selanjutnya materi tentang keadilan sosial. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan makna keadilan dalam sila kelima? Jadi, bagi rakyat Indonesia, keadilan adalah hal yang sangat penting. Makna sila kelima dalam Pancasila adalah menegaskan bahwasannya keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna mengajak masyarakat agar aktif ikut serta dalam kehidupan bernegara. Sila kelima ini juga menunjukkan bahwa keadilan sosial semestinya menjadi hak dan milik seluruh rakyat Indonesia. Persatuan dan kesatuan merupakan sebuah hal penting yang dimana harus dimiliki oleh setiap bangsa. Melalui persatuan dan kesatuan, masyarakat Indonesia bisa bekerja sama dengan baik, walaupun hidup tidak keberagaman. Sikap persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia sudah lama tumbuh dari rasa senasib dan seperjuangan ketika dijajah oleh negara lain. Bahkan, kemerdekaan Indonesia yang bisa kita rasakan sekarang juga merupakan hasil persatuan dan perjuangan seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu. Namun, apakah makna dari persatuan dan kesatuan, dan juga bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan? Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan sosial. Walaupun hidup dalam keberagaman, masyarakat Indonesia diikat dengan persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Persatuan dan kesatuan merupakan sebuah hal penting yang dimana harus dimiliki oleh setiap bangsa. Melalui persatuan dan kesatuan, masyarakat Indonesia bisa bekerja sama dengan baik walaupun hidup dalam keberagaman. Dalam persatuan dan kesatuan terdapat 3 makna penting bagi bangsa Indonesia. Adapun arti ketiga makna persatuan dan kesatuan yaitu: yang pertama, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan negara. Lalu yang kedua, selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang dimana berlandaskan pada rasa kemanusiaan, sehingga dapat mencapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Yang ketiga, atau yang terakhir, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa, yang dimana dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum
atau sumber hukum dasar nasional, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan interpretasinya dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1445 tersebut. Kedudukan Pancasila dikaitkan dengan teori von Stauffenberg. Hans Kelsen, ahli hukum dan filsuf Austria, terakhir berkarir di University of Berkeley, Amerika Serikat, dan dikenal sebagai pencetus teori hukum murni, memiliki gagasan yang dikenal dengan Stauffenberg Theorie, yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai dimanapun. Dalam perkembangan selanjutnya, diuraikan oleh Hans Nawiaski, ahli hukum berkebangsaan Jerman, murid-murid dari Hans Kelsen, dengan teori von Stauffenberg yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam negara. Tatanan hukum tertinggi dalam pandangan Kelsen adalah berpuncak pada basic norm atau ground norm, norma dasar, yaitu berupa konstitusi, tetapi konstitusi yang dimaksud. Konsep norma dasar Kelsen kemudian diafirmasi oleh Nawiaski meskipun dengan sebutan lain, yaitu Staats Fundamental Norm, menegaskan Staats Fundamental Norm atau norma fundamental negara. Norma dasar adalah norma tertinggi dalam suatu negara, dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiaski juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar. Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiaski, maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara. Secara yuridis formal, berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan. Namun, Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara, Staats Fundamental Norm, sifatnya tetap kuat dan tak berubah. Staats Fundamental Norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Pancasila sebagai Staats Fundamental Norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kalau dasar, asas, atau
fundamental dari negara tersebut diubah, maka negara sendirinya, negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebab dasarnya atau fondumennya tidak ada. Menurut Nawiaski, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas 4 kelompok besar, yaitu kelompok pertama, State Fundamental Norm atau norma fundamental negara. Kelompok kedua, State Grundgesetz, aturan dasar atau pokok negara. Kelompok ketiga, Formal Gesetz, undang-undang. Kelompok keempat, Verordnung dan Autonom Satzung, aturan pelaksanaan dan aturan otonom. Berdasarkan gagasan Kelsen dan Nawiaski di atas tentang Stufenbau teori atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala hukum. Keadilan sosial ini merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Keadilan merupakan idealisme dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam sebuah bidang kehidupan, yaitu keadilan personal dan keadilan sosial. Makna sila kelima tersebut diantaranya bersikap adil terhadap sesama dan menghargai orang lain. Saya merasa adil tidak bisa menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya justru merasa Indonesia hanya adil dengan kaum good looking atau yang mempunyai uang. Inti isi keadilan sosial pada prinsip kelima Pancasila merupakan perwujudan yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan kenyataan yang adil. Intinya memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitan hidup berdampingan dengan sesama. Keadilan sosial harus ada dalam hidup dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di perasaan dan hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial, sehingga semua manusia adalah sama adanya. Perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. Misalnya saja setiap warga negara Indonesia mendapatkan kesamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, yang berarti hukum tidak dapat membeda-bedakan semua warga negara Indonesia yang melanggar aturan wajib berhadapan dengan hukum. Hukum tidak membeda-bedakan golongan warga negara, baik itu golongan atas, golongan menengah, ataupun golongan terbawah. Hal ini dikarenakan hukum pada dasarnya sama dan tanpa terkecuali. Keadilan sosial yaitu adil yang berarti menyeluruh dan tanpa terkecuali yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada diskriminatif atau merugikan satu di antara banyak pihak yang terlibat serta tidak melibatkan status sosial, agama, ras, adat, warna kulit, ataupun keanekaragaman yang terdapat di Indonesia, yang artinya yang benar-benar tetap benar dan yang salah tetap salah. Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Perlakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun golongan bawah. Semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara sama dengan yang lainnya. Secara umum,
seseorang bisa dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum. Dan orang yang tidak fair, yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum. Dan fair karena tindakan memenuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan perbuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian, keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan untuk orang lain. Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, untuk menjadikan negara kita negara yang dapat menjalankan keadilan sosial, kita harus memiliki kesadaran tersendiri akan pentingnya untuk berperilaku adil di dalam hidup ini. Kita juga harus mengerti bahwa semua manusia adalah sama, sehingga kita memiliki pola pikir bahwa tidak ada garis pembeda antara umat manusia, dan juga kita harus menanamkan nilai keadilan sosial sejak dini, agar kedepannya kita dapat memiliki pemimpin-pemimpin yang memiliki nilai keadilan sosial serta dapat menerapkan nilai tersebut dalam masyarakat. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.